lagi bakal mulai ya. Kita sama-sama mau siapin hati kita. Malam hari ini kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada di tahun yang baru di 2021. After melewati 2020 yang saya nggak tahu dengan teman-teman, mungkin dari teman-teman mungkin semuanya optimis bahwa 2020 bakal dilewati pada awalnya. Tapi banyak juga yang saya tahu bahwa 2020 di awalnya orang-orang gak berpikir bahwa bisa melewati 2020 dengan baik. Tapi kita mau bersyukur karena it's all by grace of God. Kita bisa ada di tahun yang baru di 2021 dengan pengharapan yang baru tentu saja. Dan juga dengan tantangan yang baru. Tapi yang pasti dengan Tuhan yang sama. Tuhan yang udah nolong kita ngelewatin di 2020. Tuhan yang udah ngelewatin kita dari masa-masa kelam kita. Dan Tuhan yang sama yang akan membawa kita dalam kemenangan di 2021. So Father, we just want to say thank you Lord. Kami bersyukur buat kebaikan Kau selama 2020, selama hidup kami. Kami mau bersyukur buat semuanya Tuhan. Karena Engkau begitu baik, Kau begitu dahsyat, Kau begitu luar biasa. Dalam setiap musim hidup kami Engkau selalu ada Tuhan. Dan kami mau bersyukur untuk itu. Dan malam hari ini kami mau angkat suara kami mau angkat hati kami mau angkat roh kami. Kami memuji, menyembah nama Engkau. Makasih Bapa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kami mengundang hadirat Engkau hadir di atas setiap ruangan kami. Terima kasih. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, you're a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Thank you, Lord. Come on, sing it out. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounding us. You're more than enough for me, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Thank you Jesus. Kalau malam hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami mau bersyukur. Kau baik. Kau terlalu baik. Engkau begitu baik. Your grace is enough, Lord. You just enough for us. Only you, Jesus. You are enough for us. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the worlds get tough, feel your broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Come on, sing out. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abound in us. You're more than enough for me. Singing out Jesus.
Jesus, you're able to break every chain, to break every chain. My life in your hands. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Sekali lagi katakan, your love is so powerful. Your love is powerful. Every knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abound in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, Jesus, you're able to break every chain. I love in your hands. You're in control. It's overflows in us. You're more than enough for me. You are more than enough. You are more than enough, Lord. Kalau malam hari ini kami mau katakan kepada Engkau, Bapa, Engkau cukup. Engkau cukup. Ketika kami punya Engkau, ketika kami punya Engkau yang berjalan bersama dengan kami, itu cukup. Mazmur 25 mengatakan seperti ini. Thank you, Lord. Lord, direct me throughout my journey. Tuhan, arahkan jalanku. Arahkan saya dalam perjalanan saya. So I can experience your plans for life, for my life. Sehingga saya bisa mengalami, mendalami rancangannya Tuhan di dalam hidupku. Reveal the life path that are pleasing to you. Nyatakan rancangan yang menyenangkan hati Engkau. For you are the God of my increasing salvation. Sebab Engkaulah Allah kami. So malam hari ini, yuk angkat kedua tangan kita, katakan sekali lagi. Thank you, Lord. Love is powerful. Knee shall bow, your growth is mighty. The earth will shake, your grace abound in us. You're more than enough for me. Jesus, you are able. Jesus, you're able to break every chains. My life is your hand. You're in control. It overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sekali lagi katakan, kemurahan-Mu melimpahkan. Your grace is enough in us. You're more than enough for me. Your grace is enough, Lord. Thank you, Jesus. Your grace is enough, Lord. Ada satu deklarasi lagu yang minggu ini saya baru dapatkan. Judul lagunya bernama Champion dari Maverick City.
beberapa hari yang lalu pas lagi pagi gitu, saya ketika saat teduh, saya dengar lagu ini, oh ini begitu pop up gitu di dalam hati saya, begitu melompat gitu di dalam hati saya. Dan saya rindu ini boleh menjadi deklarasinya kita semua malam hari ini. Lagunya seperti ini. Thank you Lord. Lord Jesus. When I lift my voice and shout, every walls come crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. This is our declaration, God. Say, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes breaking down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every walls come crashing down. We have the authority Jesus has given us. When we open up our heart, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given us. When we lift our voice and shout, every walls come crashing down. We have the authority Jesus has given us. When we open up our mouth, miracles start breaking out. We have the authority Jesus has given us. Malam hari ini mau gak kita sadari sekali lagi, Firman mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidahmu. Hidup dan mati itu keluar dari mulut kita. So malam hari ini mari sadari sekali lagi. Ketika kita buka mulut kita, janji Tuhan loh yang ngatain, miracles start breaking out. So Father, in the name of Jesus, miracles start breaking out. Miracles terjadi di semua rumah teman-teman hari ini, malam hari ini juga. Dan ketika kami membuka mulut kami Tuhan, semua wall, semua penghalang, semua halangan apapun yang malam hari ini teman-teman hadapi, bahkan saya hadapi, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, come crashing down. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. When I lift my voice and shout, every walls come crashing down. We have the
authority Jesus has given me. And I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. Tanamkan di dalam hati setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sudah ingatkan malam hari ini. Engkau sebentar kami mau mendengar firman-Mu dinyatakan. Tuhan materaikan dalam setiap hati kami. Berkati Koyosi yang akan menyampaikan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Amen. Kita masih pakai protokol Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi kita baru saja di shower oleh dropletnya Andre. Tapi kita enjoy banget. Yang di ruangan ini benar-benar menikmati sungguh hadirat Allah hadir. Hadirat Allah betul-betul menjamah, hadirat Allah betul-betul turun dan percaya bahwa Tuhan membawa miracle itu ke rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing dan mulai bisa membawa Bapak Ibu Saudara penuh dengan hadirat Allah, penuh dengan terobosan ketika Bapak Ibu Saudara percaya. So, I believe this is a good moment. Ini adalah satu kesempatan yang indah untuk kita bisa belajar sama-sama. Dan saya mau bilang gini, Bapak Ibu Saudara, senang bisa ketemu lagi di tahun yang penuh anugerah Allah ini. Anugerah Allah itu luar biasa ya. Kita bisa melewati semua momen-momen yang ada betul-betul oleh anugerah. Gak pernah kebayang kondisinya susah seperti 2020 kemarin. Kita pikir cuman sementara lah ya dari outbreak pertama gitu dan itu akan segera berlalu tapi terus berkepanjangan. So kalau sampai kita berdiri saat ini di tempat ini dalam keadaan sehat, saudara tahu itu anugerah yang luar biasa. Dan kita semua bisa setuju itu, amin. So thank you semua. Setelah menjaga iman, tetap bersemangat, mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan ini tahun pertama, jadi kita punya kesempatan untuk bisa cerita dulu. Kita ini ngumpul-ngumpul gini ngapain gitu ya. Makanya sekarang adalah momen yang tepat untuk saya ambil ini jadi kesempatan untuk menceritakan apa sih yang kita mau kerjakan. Visi misi kita ini seperti apa sih gitu ya. Nah sebentar. Saya mau turunkan ini dulu. Oke, dengan gini kan saudara lihat mukanya jelas tidak terlihat tiang. Oke, wah, visi misi. Oke, sorry. Saya bersyukur saya mau menceritakan kenapa kita kumpul-kumpul di sini ya. Apa yang Tuhan mau ceritakan. Seperti saudara lihat di PowerPoint di kanan saya ini. Kita akan menceritakan roadmap-nya kemana. Apa sih yang menjadi arahan gitu ya. Dan kita sebuah komunitas yang namanya Christ Culture. Kita komunitas yang mungkin satu hari nanti jadi sebuah gereja. Kalau Tuhan izinkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita tetap mau jadi kumpulan yang tetap mencari Tuhan. Dan menjadikan budayanya Kristus. Intinya Kristus, gaya hidupnya Kristus. Itu adalah gaya hidup kita juga. Oke? Nah, here we go. Oke. Kalau kita mau bicara tentang visi misi, kita tuh sebetulnya lagi mau belajar tentang our reason why. Ini enggak jalan klikernya. Oke. We want to understand our why gitu ya. Sebab Bapak Ibu Saudara kalau kita mengerti tentang alasan, mengapa kita ada, mengapa kita melangkah, mengapa kita mengerjakan sesuatu hal, kita bisa mengerjakannya dengan segenap hati. Saya waktu itu bergumul untuk mengajak anak saya menyikat giginya.
Saya ceritakan teorinya bahwa kalau mau giginya bersih, badannya sehat, kamu harus selalu menyikat gigi sebelum tidur, sesudah makan. Dan baru bangun tidur juga kamu harus sikat gigi. Sehari itu 3 kali, 2 kali minimal. Anak saya harus belajar menyikat giginya. Nah sekarang gini, ketika saya ajak dia, saya jelaskan pengertiannya segala macamnya, kadang-kadang dia bengong. Tapi ketika akhirnya saya bawa dia untuk sikat gigi dan membedakan rasanya, dan saya bilang sama dia daripada sebuah deretan teori gitu ya, bahwa kuman itu bisa mati begini segala macamnya. Tapi saya jelasin, nih sekarang kamu sikat gigi, dia sikat gigi. Sekarang kamu rasain gigi kamu kayak gimana? Enak, seger. Nah enak kan rasanya seger. Dia akhirnya tahu bahwa alasan dia harus sikat gigi, kalau udah sikat gigi seger. Makanya akhirnya dia selalu pergi sikat gigi. Dan ketika sudah agak besar sekarang ini, gak perlu lagi diinget-ingetin seperti waktu kecil. Dia mengerti alasannya. Dan ketika dia mengerti alasannya, dia melakukannya dengan sukacita. Jadi kalau kita berkumpul seperti hari-hari ini, kita harus ngerti alasan kita apa. Sebab alasan itu memberikan arahan, memberikan kekuatan untuk melakukannya. Kayak orang yang lari maraton. Orang yang lari maraton tuh lari jarak panjang. Ada yang namanya ultramaraton, ada yang hyper maraton mungkin. Pokoknya maraton tuh lari panjang, lari susah, lari selama-lamanya. Saya punya satu orang pembimbing, mentor. Dia menjadi seorang pelari yang larinya tuh bisa berhari-hari. Jadi startnya subuh, berakhirnya itu udah subuh juga entah di hari berikutnya atau di 2 hari berikutnya. Larinya tuh masuk hutan, masuk gunung, gak jelas gitu. Nah saudara, kalau seorang pelari maraton dia butuh sebuah arah. Sebab kalau enggak dia akan lari dan ends up di tempat-tempat yang dia sendiri gak mau berangkat. Ujung-ujung jurang, hutan-hutan yang gak ada jalan. Jadi arahan dari seorang pelari itu harus jelas. Dan selain arahan, dia juga butuh energi supaya bisa terus lari terus. Dan saudara, ketika kita mengenal why yang Tuhan perkenalkan kepada kita, kita pasti bisa mengerti alasannya apa, sehingga kita punya kekuatan dan kita punya arahan untuk melakukannya. Finding our reason, our why will give us strength or energy and direction. Nah saudara, perjalanan komunitas ini adalah perjalanan maraton. Karena sekalinya kita men-set hati kita untuk mau mengenal Tuhan lebih, kita akan berhenti kalau kita nanti sudah pulang ke surga. Amin. Itu perjalanan seumur hidup kita. Maka itu kita harus mengerti kenapa kita bikin ini semua, kenapa kita kumpul, kenapa kita belajar firman Tuhan. Oke, nah saya sudah mau masuk ke dalam firmannya, itu tadi baru pembukaan. Kita mau ambil waktu doa 2 menit dulu ya, sebentar ya. Bapa di surga, terima kasih untuk momen hari ini. Biarkan kami mengerti visi yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, biarlah firman-Mu sendiri yang mengajar kami. Kata-katamu sendiri yang membuat kami mengerti. Sehingga gak cuma sekedar visi kumpulan ini saja. Tapi kami bisa mengadopsi, kami bisa mengerti tujuan ini bagi hidup kami. Karena Tuhan, kami gak cuma sekedar mau bikin sebuah perkumpulan. Kami mau belajar mengenal Engkau dan punya hubungan pribadi yang dekat dengan Engkau. Roh Kudus berbicaralah, silahkan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami bisa belajar mengenal Engkau dengan tepat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu ini, biarlah kami semua mendengar dari Engkau, bukan dari manusia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua percaya katakan, amin. Untuk mempersiapkan bahan ini, Bapak Ibu Saudara, saya sedang belajar banyak tentang visi dan tujuan. Belajar tentang reason dan why gitu ya. Dan sewaktu saya belajar tentang visi, satu hal yang baik adalah visi biasanya itu lahir dari pemimpin-pemimpin. Tapi nggak selalu harus lahir dari seorang pemimpin. Visi itu bisa diadopsi oleh pemimpin-pemimpin yang lain.
Jadi kalau misalnya nanti ke depan sana Bapak Ibu Saudara belajar tentang visi hari ini, tentang visi komunitas ini, Bapak Ibu Saudara nggak usah merasa, waduh saya kok nggak punya visi di dalam hidup saya, nggak lahir ada visi, nggak yang lahir dari hidup saya, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa tangkap sebuah visi dan mulai, oke, saya setuju deh sama visi ini, saya mau jalan bareng sama visi ini, at least Bapak Ibu Saudara dapat sebuah arahan. Dan itu lebih penting daripada bergumul mau melahirkan dulu visinya. Tenang aja, visi itu bukan harus dilahirkan, tapi ditemukan dan dijalankan. Nah, visi dari kumpulan ini tuh gini, membangun murid Kristus dewasa yang dipimpin Roh Kudus. Ini panjang ini. Tapi ya bahasa Indonesianya memang begini, kita tuh mau bangun murid Kristus. Dan murid Kristus yang seperti apa? Yang dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk singkatnya, kita bisa taunya seperti ini. Spirit-led, mature disciple. Gampang ya? Lebih ingetnya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Spirit-led, mature disciple. Murid-murid yang dewasa yang dituntun oleh Roh Kudus. Nah, dan untuk membuat Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang visual, untuk membuat Bapak Ibu Saudara lebih mudah membayangkan spirit-led mature disciple itu seperti apa, saya punya diagram seperti ini. Ini huruf J, saya menggambarkannya, menamakannya J-curved, sebuah tekukan dengan huruf J. Dan J-curve ini saya bagi dua bagian, ada yang berwarna gold, di bawahnya ada yang berwarna biru di atasnya. Dan itu menjelaskan dua seksi yang berbeda untuk pertumbuhan kita. J-curve itu memiliki 3 kata penting di dalamnya. Ada grace, anugerah, ada power di situ, dan relationship. 3 hal ini yang akan memotivasi kita menjalankan semuanya ini. Kita mau belajar tentang anugerahnya Allah, kita mau belajar tentang kuasanya Allah, dan kita mau goal akhir kita itu adalah relationship dengan Allah. Nah, di dalam tabel ini kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan itu ada kata-kata di bawahnya, itu ada yang tulisannya fall, itu ada satu garis yang membagi antara gold dengan yang blue-nya itu ada kata-kata fall. Di situ juga ada kata redemption, ada kata sanctification dan glorification. Ini adalah poin-poin dasar yang menjelaskan grace itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengerti tentang kejatuhan manusia pada Taman Eden di awal, bisa mengerti karya penebusan Kristus yaitu redemption movement yang Tuhan berikan, dan juga penyucian yang diberikan, sanctification dan glorification, pemuliaannya Tuhan, saudara bisa memiliki dasar yang kuat. Dan dari situ kita mulai belajar bagaimana caranya berjalan di dalam power. Karena power butuh kepercayaan. You are being trustable by God's power. Gak mungkin sebuah kuasa diberikan kalau kitanya tidak sebagai orang yang sanggup menampungnya. Menjadi orang-orang yang trustable. Dan di dalam situ ada menyembuhkan orang sakit, bernubuat. Berjalan di dalam anugerahnya Allah. Kemanapun kita pergi. Intinya menjadi anak-anak Allah. Children of God. Dan tujuan akhir ketika curve itu sudah jadi dan terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Ujung paling atasnya adalah relationship. Oke, kita akan belajar satu-satu dulu ya. Dibedah satu-satu dulu ya. Nah, tadi kan spirit led mature disciple. Saya mau bahas dulu yang mature disciple-nya dulu. Habis itu nanti kita cerita tentang spirit led-nya itu seperti apa. Siap-siap ya. Mature disciple. Alright. Seorang murid yang dewasa. Nah, kenapa sih harus ngomongin discipleship? Kenapa sih? Apa sih yang dimaksudkan dengan discipleship? Pemuridan itu ngapain gitu ya? Nah, setiap orang percaya ketika mereka menerima Kristus, ini jalan hidupnya nih. Mereka harus bertumbuh dari kecil jadi lebih dewasa, semakin dewasa dan terus naik sampai mature jadi dewasa, jadi seperti Kristus. Itu perjalanannya. Kita memang dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh. Kenapa firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, barang siapa mengatakan bahwa dia percaya Kristus, diselamatkan oleh anugerahnya Allah, ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah
hidup. Jadi tujuan kita tuh menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memanggil kita untuk supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya bilang gini Bapak Ibu Saudara, start di titik manapun, yang penting terus ngalamin pertumbuhan. Ada yang memang datang dari keluarga Kristen. Sudah mengenal kekristenan dari kecil. Sekolah minggunya rajin, lalu ikut terlibat di dalam gerakan pemudanya, dewasa di dalam lingkungan Kristen. Gak apa-apa. Start di situ, saudara tetap harus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ada yang mungkin datang dari latar belakang yang lain. Dari kepercayaan lain. Nggak apa-apa juga. Start dari situ, mulai mengenal Kristus. Jadi nggak peduli titiknya sudah lebih dekat, tanda kutip, lebih rohani, lebih Kristen kalau orang-orang bilang. Nggak peduli gitu ya. Apakah saudara lebih dekat atau mungkin datangnya baru mulai dari kemarin. Gak apa-apa, kita semua wajib bertumbuh dan hidup seperti Kristus. Nah, jadi seperti Kristusnya itu seperti apa? Di situ saya tulis, di dalam karakter, hikmat, kuasa, dan kasih. Karakternya harus mencerminkan Kristus. Hikmatnya, pengertiannya bukan hikmat manusia. Pengertiannya pengertian dari Kristus. Kuasanya sungguh hidup, bukan kuasa sendiri, tapi kuasanya Kristus. Dan di situ kasih menjadi bahasa utamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ kita belajar untuk berubah, bertumbuh terus, menjadi dewasa. Nah, kenapa harus jadi muridnya Kristus? Kita memang wajib jadi hidup kita mestinya berubah dan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Karena ini. Enggak jalan? Oke. Nah, ada yang namanya ini. Amanat agung. Buat mereka-mereka yang ngerti kekristenan ini pasti familiar sama kata-kata ini. Tapi saya harus jelaskan dulu. Amanat agung itu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan katakan gini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 20 bercerita tentang tujuan akhir dari kita. Yaitu sebuah hubungan dengan Allah. Jalan terus disertai Tuhan sampai akhir zaman. Waktu kita baca ayat 20 ini, banyakkan konotasinya, cara mikirnya, pasti pengennya gini, asik disertai Tuhan sampai ke akhir zaman. Berarti jalan diluruskan, Tuhan akan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dan seterusnya. Betul, Tuhan akan menyertai dengan segala efek itu. Tapi gini loh, disertai sama Tuhan sampai akhir zaman itu gak cuma bicara tentang benefit-benefitnya. Tapi bicara tentang kedekatan. Bicara di mana Tuhan itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Bicara tentang bagaimana Tuhan jadi lebih penting di hidup kita. Bukan tentang kitanya lagi. Karena waktu gaul deket sama Tuhan, Tuhannya jadi lebih mulia, Tuhannya lebih nyata, Tuhannya lebih utama. Bukan lagi pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Nah, amanat agung bicara banyak di ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pesan terakhir sebelum dia meninggalkan semua orang-orang percaya. Murid-muridnya saat itu. Kalau pesan terakhir dari seseorang yang mau pergi jauh itu biasanya pesan yang sangat penting. Makanya dikategorikan amanat agung. Tuhan rindu supaya kita setelah menjadi dewasa dan terus bertumbuh walaupun belum juga sampai sempurna. Kita juga mulai mencari orang-orang lain dan membawa mereka menginspirasikan kehidupan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan membawa mereka semua menjadi orang-orang yang dewasa juga. Sama seperti Kristus. Ini yang namanya pemuridan Bapak Ibu Saudara. Kita pengikut Kristus bawa orang lain menjadi pengikut Kristus juga. Kristus
menjadi nyata, kita belajar karakternya, kita bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran firman Allahnya, hal-hal yang kita pelajari, yang Tuhan singkapkan, itu kita ceritakan ulang ke orang lain. Sehingga terjadi murid-murid Kristus yang lain. Nah, akhirnya kita bermultiplikasi, menghadirkan surga di bumi, melaksanakan amanat agung. Saya akan jelaskan nanti sedikit tentang kenapa ada surga di bumi. Nah, itu adalah intronya tentang J-curve ini. Saya belum bahas tentang fall, redemption, sanctification, dan glorification. Saya mau bahas cepat semuanya ini. Nah, mulai dulu dengan yang dasar ya. Kalau saudara bisa ngerti urutan ini, maka fondasinya benar. J ini itu harus dimulai dengan fondasi dulu. Sebelum bertumbuh ke atas di dalam power. Jadi yang gold ini mesti ngerti dulu. Nah, gold itu ngertinya seperti apa? Dimulai dulu dengan grace curve. Grace curve isinya fall, redemption, sanctification, dan glorification. Bear with me, mungkin ini istilahnya adalah sesuatu yang rumit, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa saya ceritakan ini dulu, nanti kita akan bahas sepanjang tahun. Apa sih artinya kejatuhannya manusia? Apa sih artinya anugerah Allah yang memerdekakan? Karena sungguh ketika Tuhan menyingkapkan ini semua, saya merdeka banyak. Saya merdeka banyak dari banyak dosa-dosa yang selama ini mengikat dan membuat saya akhirnya tidak berkemenangan. Tuhan mengubahkan banyak hati saya. Nah, start ya. Kita ngomong yang kuning ini ya, yang bawah ya. Oke. The fall of man, kejatuhan manusia. Ini basically cerita tentang kisah Taman Eden. Kenapa saya harus ulang ini? Saudara, ada sisi ceritanya Allah soalnya. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Ada ceritanya manusia, ada ceritanya Allah. Ada sudut pandang masing-masing ngelihat. Kita ini lahir di waktu di mana cerita awal bumi ini udah jauh berjalan dan kita mungkin kehilangan kisah-kisah yang mengkoneksi kita dengan Allah dan kejadian-kejadian di masa purbakala lalu. Gak semua orang tahu bahwa ketika mereka lahir di muka bumi ini ternyata mereka lahir di bawah kutuk dosa. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, waktu kita ada di muka bumi ini, keturunan Adam dan Hawa itu sudah ngalamin kejatuhan ini. The fall of man. Di situ saat itu manusia diciptakan dengan pasangannya, Adam dan Hawa. Dan di situ dipesankan sama Tuhan, beranak cuculah, kuasai semuanya. Kamu aku tempatkan di Taman Eden ini. Dan dari situ kamu mestinya memerintah semuanya. Ada pohon banyak di dalam taman yang gak boleh dimakan, cuma satu pohon. Ada buahnya, jangan dimakan di situ. Nah, saudara harus familiar sama cerita ini. Kalau nanti ke depan sana kita akan bahas detail banyak tentang hal ini. Dan di situ kita tahu ceritanya akhirnya Hawa dipikat oleh ular untuk mengambil buah itu. Dia ambil, dia makan, dia berikan sama suaminya. Suaminya juga ikut makan. Dan semenjak itu mereka berdua memutuskan untuk mempercayai pengertian mereka sendiri instead of mempercayai perintah Tuhan. Bahwa kalau tidak dimakan buahnya itu keadaanmu akan baik. Mereka lebih percaya kepada keputusan mereka sendiri dan berkata aku ambil aja deh buah ini. Kenapa? Buah ini menarik dan memberi pengertian. Mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Nah, kejatuhan manusia ini akhirnya membuat terpisahnya surga yang tadinya ada di bumi. Kita pikir waktu kita menuju ke perjalanan hidup kita ya, kita mempercayai Kristus, yang penting saya at the end, endingnya akan mati dan masuk ke surga. Jadi saya percaya hari ini Yesus ada di dalam diri saya jalanin hidup saya gitu, satu hari saya akan pindah masuk ke surga. Betul sih kita akan masuk pindah ke surga. Dan waktu akhirnya kita mikirin surga, surga itu akhirnya jadi sebuah tempat di mana satu hari tempat yang indah di sana. Saya akan terbang ke sana. Saudara, bukan tentang surga yang itu yang mau diceritakan oleh Allah sebetulnya.
Sudut pandangnya Allah beda. Allah ngelihatnya itu dulu sudah ada surga di bumi. Dan karena dosa surga ini kepisah. Dan karena kepisah Tuhan pengen satukan lagi gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambar ini ya, gambar di samping kanan ini. Oke, ada 2 gambar. Yang gambar satunya itu ada satu pohon itu di mana seluruh binatang-binatang itu lengkap, ada lengkap di situ. Surganya jadi satu di Taman Eden. Tapi gambar yang kedua yang lebih dekat ke arah saya ini. Surganya naik ke atas, buminya di bawah. Jadi ada terpisah gara-gara dosa. Nah, ketika saudara bisa tahu, oh dulu ada cerita seperti ini. Oh dulu leluhur manusia pernah memutuskan untuk mempercayai diri mereka instead of percaya kepada Allah dan perintah-perintahnya. Makanya terjadi terpisah antara manusia dengan Allah. Kita bisa ngerti. Ini ada jalan cerita, ada alur cerita yang akhirnya bisa membawa saya masuk ke dalam cara pandang, sudut pandang, story-nya Allah. Nggak mengandalkan diri sendiri, tapi ngandalin ceritanya Allah. Nah, tadinya manusia dekat sekali dengan Allah, tapi karena dosa mereka terpisah. Karena dosa manusia akhirnya nggak kenal siapa Tuhan dengan cara yang benar. Manusia berpusat pada dirinya sendiri dan memenuhi dirinya dengan Allah-Allah lain. Dan tidak menjadikan pencipta mereka sebagai yang terpenting, terutama dan berdaulat. Dan betapa ini sering kita temui hari-hari ini. Satu cerita baru fresh. Tadi pagi saya mengkonseling ada satu pasangan yang sedang tergoda untuk bercerai. Mereka orang Kristen, mereka mengenal Tuhan, mereka mengalami konflik. 2 tahun yang lalu telah kami temui, kami coba tangani, terjadi perbaikan sedikit. Tapi gak mau meneruskan konselingnya, mereka teruskan jalani hidupnya. Dan akhirnya kemarin sampai, tadi pagi akhirnya kami ketemu, memutuskan ceritanya mau berpisah. Karena apa? Perbedaan terlalu banyak, luka sudah terlalu banyak, saling menyakiti, dan tidak hidup betul di dalam kasih. Padahal suami istri. Dan mereka pikir mereka adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan waktu mereka pikir mereka percaya Yesus Kristus itu Juru Selamat, mereka pikir mereka bisa dapatkan berkat, mereka bisa dapatkan anugerah, padahal hidup yang mereka praktekkan sehari-hari tidak di dalam kasih, tidak di dalam kondisi di mana Tuhan betul-betul berkenan. Bapak Ibu Saudara sedikit cerita ya. Perceraian itu bukan pas lagi tanda tangan surat cerai loh. Bukan. Tapi kalau pasangan mulai terletak, hubungannya, komunikasinya, kasihnya nggak hidup lagi. Sebetulnya di situ perceraian sedang mulai terjadi. De jure terjadi perceraian itu. Faktonya tinggal tanda tangannya ya nanti pas lagi pergi ke hakim. Dan tahu nggak, Allah benci perceraian. Kalau Allah benci perceraian dan orang hidup di dalam keributan, konflik, memisahkan diri satu sama lain, dan ini terjadi dalam pasangan. Apa yang terjadi? Dia sedang hidup di cara yang Tuhan sendiri benci. Dan itu yang kembali kepada pernyataan saya yang sebelumnya. Mereka abusing the grace. Mereka datang sama Tuhan minta berkat. Pengen diberkatin, padahal gaya hidupnya gak benar-benar juga gitu. Bayangin Bapak Ibu Saudara, apakah Allah adalah Allah yang bisa dipermainkan seperti itu? I don't think so. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang maha kudus. Dan apa yang diputuskan, apa yang dipikirkan, itu sungguh kudus. Berbeda sekali dengan apa yang manusia bisa pikirkan. Kita kadang-kadang mempersepsikan Allah basically pada dasarnya hanya berdasarkan keinginan kita sendiri. Yang penting saya mati masuk surga. Kan Tuhan engkau udah mati sesuai firman-Mu. Janjimu berkata, aku terima Yesus, darahmu menyucikan aku mati akan masuk surga. Udah dong, beres dong. Tapi saudara,
Tuhan tuh bukan jin botol yang cuma bisa dimanfaatkan begitunya. Enggak. Dan akhirnya ketika hidupmu dengan pilihan-pilihan yang buruk gitu ya, menuju ke arah sliding gitu ya, menuju ke arah jurang yang kebinasaan gitu ya. Dan kita mulai bertanya, Tuhan katanya firman-Mu berkata Engkau akan lindungi aku, Engkau akan jagai aku. Dan kita mulai salahkan Tuhan. Padahal yang gak hidup benar kita sendiri. So, don't be like that. Jangan sampai kita mempersepsikan Tuhan dengan salah. Belajar melihat caranya dia melihat. Bahwa dari awal dia ciptakan semuanya indah, tapi manusia memilih jalannya sendiri. Dan dia tahu cerita awal ini. Nah itu masuk sekarang ke dalam cerita berikutnya. Penebusan. Karena error di awal, karena rusak di awal, maka Tuhan buat sebuah pendamaian. Tuhan buat sebuah restorasi. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 saya bacakan dengan cepat. Karena itu ingatlah bahwa kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahir yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Redemption yang dari ayat kita baca di Efesus ini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu diutus menjadi pendamai semua chaos yang telah terjadi. Keputusan manusia yang buruk membuat manusia harus terpisah dari Allah. Itu dibereskan oleh kematian Yesus di kayu salib. Dia menjadi pendamai semuanya. Dan kalau kita tahu urutannya, dulu nenek moyang kita itu pendosa. Dan karena mereka berdosa, kita sebagai keturunannya juga berada di bawah dosa. Dan sekarang karena Kristus, dia menebus dosa-dosa nenek moyang sana itu sampai ke kita. Kita mulai bisa lihat bahwa ini udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kesalahannya juga udah lebih lama lagi, puluhan ribuan lagi tahun yang lalu lagi. Allah tetap ada dari dulu dan sampai sekarang dia kerjakan keselamatan itu di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, Allah rindu menyatukan kedua tempat yang tadinya terpisah itu. Antara surga dan bumi itu. Dia ingin supaya menjadikan kita sebagai tempat kediamannya di bumi. Karena itu untuk melakukan kehendaknya. Restorasi rancangan Allah kembali kepada rancangan awal. Allah ingin merestorasi semuanya agar persekutuan yang intim dengan dia tercipta kembali. Asik ya? Allah sayang sama manusia dan dia mau bayar semuanya, kembalikan ke titik awal. Itulah penebusan. Itulah yang Yesus kerjakan. Allah mengasihi kita dan membuktikannya dengan mengutus Yesus. Nah, dan penyucian sekarang, sanctification. Dia menguduskan, sanctified kita lewat pengorbanan anaknya yang tunggal. Itu bukan usaha kita. Kita harus tahu bahwa bukan karena kita berusaha menjadi lebih kudus, kita menjadi lebih layak. Enggak.
Kematian dia itu membuat kita jadi layak. Dia yang benar. Kebenaran dia dikenakan kepada kita. Ayatnya di 1 Yohanes 3 ayat 23. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Siapa yang anak Allah di tempat ini? Saudara yang telah terima Yesus menjadi anak Allah, amin? Saudara yang mempercayai Yesus Kristus adalah juru selamat dan pernah mengundang Yesus masuk menjadi di dalam hatimu dan menjadikan dia Tuhan dan juru selamat. Engkau adalah anak-anak Allah, amin? Dan itu betul, firman Allah katakan itu. Kita adalah anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita anak Allah. Tapi besok, tapi tahun depan, kenyataannya belum tentu apakah kita akan jadi anak Allah atau enggak. Hayo. Ayahnya yang ngomong gini kan. Saudara-saudara kekasih, sekarang kita adalah anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah kita tuh selamat oleh karena penyucian dia. Karena karyanya Kristus. Kita tuh selamat di dalam pengharapan. Makanya ayat 3 bilang gini, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menaruh pengharapan bahwa kita akan jadi sama seperti Kristus. Kita tuh sedang menyucikan diri kita. Dan menjadi seperti Kristus yang adalah suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita hari ini telah ditebus oleh karya penebusan Kristus, kita juga harus memberikan diri kita disucikan dan terus disucikan. Gimana caranya disucikan? Jadi serupa Kristus. Supaya apa? Kristus dinyatakan. Dan terakhir, glorification. Sehingga kita memiliki kesempatan dimuliakan bersama dia karena hubungan yang dekat dengan dia. Karena waktu saudara disucikan, saudara juga akan masuk di dalam kemuliaannya Kristus. Yang ada bukan saudara lagi. Yang ada bukan saya lagi. Semakin saya membiarkan Kristus menyucikan diri saya semakin serupa dengan Kristus. Dan saya memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Mengerti grace curve ini memastikan fondasi kekristenan kita dalam pertumbuhan menjadi serupa Kristus. Jadi saudara, bagian bawah ini udah beres saya ceritakan dalam waktu yang sesingkat-singkat dan secepat-cepatnya. Dan saya berdoa saudara bisa tangkap, kalau enggak nanti boleh minta recordingnya, boleh diulang. Supaya saudara bisa renungkan lebih dalam. Oke, tadi kita udah bicara tentang mature disciple. Sekarang bagian tentang spirit led. Yang batang biru yang di tengah itu ya. Nah, spirit led itu yang kedua yang saya mau bahas. Mature disciple-nya sudah jelas. Nah, batang keduanya ini di mana kita akan belajar tentang power. Tapi di sisi untuk belajar power itu artinya kita belajar untuk trustable. Belajar menggunakan kuasa itu artinya belajar untuk dapat dipercayai oleh Allah. Kalau kita sanggup secara dewasa melakukan kehendaknya, maka Allah dengan mudah bergerak di dalam diri kita dengan ketepatan sorgawi. Bukan dengan kedagingan manusia. Yesus itu bukti jelas bahwa dia adalah anak Allah yang trustable. Bapa di surga bilang begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waktu Bapak bilang aku berkenan, dia lagi bilang ini yang aku maksudkan, aku percayai karakternya, tindakannya, pikirannya. Kok bisa Yesus dipercayai seperti itu? Karena Yesus bilang di Yohanes, aku tidak berkata-kata keluar dari diriku sendiri.
Bapa bekerja, aku lihat, aku kerjakan. Segala sesuatu yang kukerjakan tidak keluar dari diriku sendiri. Tapi apa yang Bapakku suruh, aku kerjakan. Jadi dengan kata lain, Yesus tidak menjadi dirinya sendiri selama hidup 33 tahun setengah di bumi ini. Dia biarkan Bapaknya, kehendak Bapaknya, tujuannya, hatinya, kasihnya, kuasanya, itu yang mengalir di dalam hidupnya Yesus sendiri. Gak heran Bapa di surga bilang, ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang power dan trustable itu konsepnya dari situ. Bisa gak kita semakin gak ada, karena Kristus bilang, barang siapa mau ikut aku, ya harus sangkal dirinya, pikul salibnya, ikut aku. Sangkal diri. Yesus pun menyangkali dirinya. Dia Allah, dia turun ke muka bumi, dia bilang anak manusia akan lakukan ini, lakukan ini. Dia gak inget-inget bahwa dia adalah Allah. Dia sangkali dirinya. Kenapa? Karena dia mau melakukan kehendak Bapaknya. Dia harus jadi sama seperti manusia, taat sampai mati. Itu gaya hidup Tuhan kita. Jadi kalau kita masih tidak mau menyangkali diri, masih cuma mau menang sendiri, egoisme kita yang bertahta, aduh, saudara sedang tidak menjadi murid Kristus yang baik. Amin. Kita mau jadi muridnya Kristus yang baik. Nah, lanjut ya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 katakan begini. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya highlight dan saya italic itu, diberi kuasa supaya jadi anak-anak Allah. Ayat 13 katakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Waktu kita menerimanya, kita itu betul-betul menjadi anak Allah loh. Dan tadi saya tanya siapa semua anak Allah di tempat ini? Saudara bisa ngacung. Tapi saya mau pastikan trustable itu bicara begini juga nih. Sebuah posisi anak Allah. Yang mengangkat derajat kita nih dari manusia biasa jadi anak Allah. Tanpa harus jadi besar kepala. Kita anaknya Allah, betul. Aku itu. Kita anaknya Allah. Tapi jangan jadi petantang-petantang, saya anaknya Allah. Oh siapa lawan saya? Oh gitu. Enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Anak Allah yang sungguh itu seperti Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hati. Trustable. Can we be trusted by God? Bisa enggak kita dipercayai oleh Allah? Karena kualitas lebih berbobot daripada tampilan. Kualitas dicari oleh Allah lebih daripada kelihatannya kita. Saudara menjadi dewasa itu jadi seperti Kristus. Bukan kayak anak-anak. Sehingga waktu kita kerjakan miracle di Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan katakan begini. Aku berkata padamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Wow. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. So there's a purpose of doing miracles. Ada tujuan untuk kita melakukan mujizat. Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Karena kita minta di dalam nama anaknya. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan firman Tuhan kata 14 bilang, jika kamu minta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang apa sih yang lebih besar bahkan yang harus dikerjakan oleh Yesus. Ini. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8 katakan, sembuhkan orang sakit. Wow. Bangkitkan orang mati. Siapa yang mau membangkitkan orang mati? Asik. It's not pretty, you know. Ayah saya punya satu orang murid. Dia seorang pendeta desa.
orangnya rendah hati, sederhana. Hari itu dia melayani dari desa ke desa sebagai pendeta. Dia naik motor dan dia dapat kabar ada satu jemaatnya yang sakit di atas gunung mesti ditengok. Dan karena dia pendeta desa ya dia naik motor gitu, jalannya juga jalan desa gitu. Jalan setapak yang susah muter. Jadi kalau udah lurus harus cari jalan yang rada gedean dikit supaya motornya bisa muter. Jadi sesempit itu tuh kira-kira jalannya gitu ya. Entah ada jurang, sawah, yang kayak gitu. Jadi kalau lurus ya lurus terus sampai harus ketemu celahan besar. Dan waktu dia naik ke atas gunung itu, tahu-tahu dia temukan ada satu rumah penuh orang dan dia tahu itu rumah yang mestinya jemaat yang mestinya dia doakan gitu ya, yang lagi sakit itu ya. Ini orang-orang udah ramai kumpul, wah perasaan dia langsung gak enak. Jadi dia mau mutar sepeda motornya, tapi karena jalannya sempit kan susah ya, jadi lama gitu cari jalan gitu ya. Tiba-tiba orang-orang di rumah itu melihat dia dan memanggil dia, Pak pendeta, sini Pak pendeta. Pendetanya udah datang, gak bisa kabur dia. Motornya tertahan, diparkirin sama orang-orang, dia dihantar masuk ke rumah itu dan nyata di situ yang mestinya dia doakan lagi sakit itu sudah meninggal. Bingung dia. Dan istrinya nangis-nangis. Pak pendeta, ini sudah meninggal, tolong Pak pendeta. Lah dia bingung juga, ini tolong tuh disuruh ngapain katanya. Ini dia ceritakan langsung ke saya. Saya ketemu sama orangnya, makan malam sama dia. Dia cerita waktu dia kunjungi ayah saya. Dan akhirnya si pendeta ini masuk ke dalam. Dia bingung. Orang ngumpul semua di sekeliling dia rame-rame desek-desekan. Karena rumah kampung kan ya kecil gitu. Orangnya udah desek-desekan. Dan juga ada orang-orang di sekeliling di luar, di tembok luar. Jadi dia diam. Terus dia nanya, Tuhan saya harus ngapain? Nyanyi. Jadi dia nyanyi, dia kerasa dia harus nyanyi. Dia nyanyi orang desa, pendeta simple. Nyanyi dia, nyanyi. Satu lagu bersih, nyanyi lagi lagu berikut. Saya lupa dia detailnya nyanyi berapa lagu. Tapi ya seolah-olah kayak mengulur-ngulur waktu gitu. Karena gak tahu juga dia mesti diapain. Udah meninggal. Dan di situ Roh Kudus tuntun dia, tumpangkan tanganmu ke atasnya dan mulai berdoa. Jadi dia mulai berdoa. Dan waktu dia tumpangkan tangan, dia berdoa. Gak lama kemudian orangnya bangkit. Duduk. Itu satu rumah di kampung berjejal-jejal mau keluar. Pintunya cuma satu. Sempit semua kaget. It's not pretty to raise the dead. Saudara, working on miracle is something that God wants. Melakukan mujizat itu sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan. Dia bilang begitu kok. Sembuhkan orang sakit. Bangkitkan orang mati. Tahirkan orang kusta. Usir setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Cuma waktu kita baca ini ya, Matius 10 ayat 7-8 ini, yang kita seneng ayat 8. Coba baca yang nomor 7-nya. Pergilah, beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Kabarin Injil Bapak Ibu. Siapa yang mau bangkitkan orang mati? Oke, siapa mau ngabarin Injil? Silakan hubungi Pak Edwin. Kami kemarin baru ngobrol bahas kita mau pergi kirim orang-orang ke banyak daerah. Kami punya planning kalau Covid ini udah berlalu, kami punya program. Bapak Ibu Saudara yang mau, kita mau ajak yuk pelayanan ke daerah yuk. Hatimu akan berubah ketika engkau melihat haus dan laparnya orang-orang di daerah akan Kristus. Salah satu yang membuat saya hari ini bersemangat banget cari gitu. Tuhan cari jiwa, tetap melayani. Karena saya tahu kita hidup jauh lebih enak. Mereka yang di daerah hidup jauh lebih susah. Tapi mereka bisa berjalan berhari-hari hanya mau mendengarkan firman Allah. Wow. Pendapatan mereka, uang tuh berputarannya di Jawa saudara-saudara. Di daerah-daerah pinggir-pinggir itu uang sulit. Di kita itu 2.000 perak, 5.000 perak itu jadi buat tukang parkir. Kita pakai itu dan kadang-kadang kita anggap remeh. Tapi tahu nggak, kadang 5.000 di daerah itu bisa hidup berhari-hari. Luar biasa. Dan dengan kondisi yang seperti itu, haus dan lapar akan Tuhannya. Itu indah banget. So, saudara, kalau saudara terus berada di dalam komunitas ini, kami punya program-program nanti untuk mengirimkan, untuk pergi dan menjadi berkat di daerah-daerah. Amin.
Kita mau pergi, kita mau beritakan kerajaan sorga sudah dekat. So, dari apa yang saya bicarakan lagi, tentang kuasa dan segala macam, kembali lagi kita harus melakukan pemuridan dan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Ini arahan yang akan kita kerjakan. Lalu pertanyaannya gini, oke deh, bagus semuanya, ada di firman semuanya, dan ceritanya kita wajib melakukannya. Emang kenapa kita harus kerjain ini semua? Ngapain sih J-curve ini? Apa tujuan dari semuanya? This is our why. Have you been grateful? I am. I'm grateful. Apakah saudara telah bersyukur? Saya lagi bersyukur. Saudara kalau mau dipikir-pikir ya, bikin pelayanan, bikin ngegembalain jemaat, dan berharap ini mungkin kalau Tuhan izinkan jadi sebuah gereja. Capek loh. Buang energi, buang tenaga, buang sumber daya. Di sini saya tidak sedang mencari sesuatu untuk akhirnya saya bisa gain lebih. Enggak. Saya dan istri sepakat kalau masuk pelayanan kami memberi. Jadi kami sedang memberi di sini. Dan kalau kami harus konsepnya seperti itu, mesti bisa ditanya ngapain capek-capek ngurusin beginian semua. Saya cuma mau bilang gini, Kristus udah terlalu baik buat saya. Dia mati. Waktu sayanya ini masih kurang ajar. Waktu sayanya ini merasa saya ini orang baik-baik aja. Saya lahir dari keluarga Kristen, papa saya hamba Tuhan. Waktu saya pikir saya akan dapat keselamatan karena toh saya juga udah ikut doa. Tuhan Yesus masuklah ke dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Raja di dalam hidup saya. Saya akan baik-baik saja, hidup saya beres. Di bumi ini saya anak baik-baik. Surga juga saya terjamin. Waktu saya berpikir begitu, Tuhan bilang, kayaknya ya yang paling ngerasa bener dan paling ngerasa suci itu yang paling jauh deh dari aku. Dan di situ dengan kasih karunia-Nya dia membukakan mata saya. Betapa saya sebetulnya paling butuh Kristus. Kenapa? Saya yang paling ngerasa diri baik-baik aja gitu. Saya ngerasa diri saya itu paling benar-benar aja gitu. Dan saya meleset melihat bahwa sebetulnya orang yang merasa dirinya paling baik-baik aja adalah orang yang berdosa juga. Makanya saya mesti ceritain dari awal itu cerita bertele-tele. Manusia itu pernah jatuh dalam dosa. Saudara, saya pun pendosa. Dan hanya karena karunia Kristus sajalah dia cari saya. Dia mati buat saya, dia tebus. Dia gak perlu lakukan itu. Tapi dia kerjain. Akhirnya kan jadinya gini, aduh saya tuh dikasihi. Terima kasih Tuhan. Ternyata engkau tuh mati buat saya. Padahal saya pikir saya orang baik-baik aja. Dan saya baru tahu, saya orang yang paling jauh ternyata. Saudara tahu perumpamaan Tuhan Yesus ceritakan. Ada 2 orang pergi ke bait Allah. Satu pemungut cukai, satu orang Farisi. Lalu si orang Farisi menengadahkan dirinya ke langit-langit dan berdoa. Dan dia bilang begini, Tuhan aku bersyukur aku gak seperti si pemungut cukai itu. Aku bukan perampok, aku bukan pemerkosa, aku bukan pencuri. Aku rajin perpuluhan, aku rajin beribadah, aku berdoa sekian kali dalam sehari. Aku lakukan semuanya, aku beres-beres aja Tuhan. Terus udah gitu si pemungut cukai di pinggir mojok, nyumput, pukul-pukul dirinya. Kasihani aku Tuhan. Saudara tahu pemungut cukai? Dia orang paling dibenci. Dia paling benci. Saya pernah khotbahkan bulan lalu. Kalau saudara yang belum pernah nonton boleh minta rekamannya sama rekan-rekan yang ngajak saudara ke sini. Tampar pipi kiri, kasih bibir kanan itu yang lakuin siapa? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau sampai ada orang datang, habis entah engkau nelayan, entah engkau petani gitu ya, engkau pulang dari ladangmu atau engkau pulang baru nangkep dan engkau gak punya uang untuk bayar pajak.
Pemungut cukai punya hak untuk tampar pipi kananmu. Pak, permalukan engkau di depan umum. Makanya dibenci sama orang-orang Israel. Ini orang tukang mempermalukan orang lain di muka umum. Dan gak bisa diapa-apain. Kenapa? Ada prajurit Romawi di belakangnya. Ini preman resmi nih. Dan ketika pemungut cukai itu datang ke bait Allah dan pukul dirinya, dia bilang, aku orang berdosa, kasihani aku. Dan di situ Tuhan Yesus tulis ini. Yang kedua itu, yang si pemungut cukai itu, pulang dibenarkan sama Tuhan. Betapa saya kayak gitu saudara. Kayak orang yang pertama. Tapi toh Yesus mati buat saya. So, grateful heart. Ucapan syukur. Karena saya bersyukur, saya mau melayani Tuhan. Saya sayang sama Tuhan. Kenapa saya disayangi sama Dia berlimpah-limpah. Dia udah terlalu baik. Sangat baik. Nggak jalan lagi? Oke. So, belum mulai. This is our why. This is our why. Saudara, suatu ucapan syukur yang lahir karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita adalah alasan kita melakukan semuanya ini. Saya tampilkan ini adalah value yang kita mau hidupi sepanjang tahun ini. Grateful heart, hati yang bersyukur. Ini kaosnya ada, saya nggak tahu nih saudara masih ada sisanya atau enggak. Tapi saudara bisa beli. Tapi di sini di nilai-nilainya, grateful heart itu singkatan dari gratefulness heart, hati yang bersyukur. Haknya besar itu bicara tentang humility, kerendahan hati. E-nya itu excellence, kita lakukan segala-galanya yang terbaik. Kenapa? Dia udah terlalu baik, Tuhan Yesus sudah terbaik. Jadi kita mau berjuang, memberikan yang terbaik. Dan di situ ada acceptance, karena people is our heart. Orang-orang di mana kita mau mereka ngalamin juga kasihnya Kristus. Sehingga mereka juga bisa bersyukur karena telah dijamah sama Kristus. Dan boleh mulai melakukan yang terbaik bagi Kristus. Respect, hormat. Hormat ke orang di bawah, hormat ke atas. Bagaimana kita membuat harmonis yang indah di antara kita. Kita saling menghargai. Ada orang yang dapat keberuntungan, kita celebrate keberuntungan orang itu. Kita bukannya iri, kita menaruh hormat. Kenapa? Karena Tuhan sayang orang itu. We respect each other. Dan terakhir, teachable. Hati yang selalu mau diajar. Kita tidak jadi sombong, berkata, gue udah tahu ilmu itu, gue udah tahu pengertian itu. Tapi kita senantiasa haus nyari lagi Tuhan, bicaralah. Kenapa? Aku mungkin masih kelewat. Banyak hal yang aku gak ngerti. Karena Tuhan engkaulah sumber pengertian. So this is our value. And this is our why. Grateful heart. Kita mengasihi Tuhan karena kita telah dikasih lebih. Yuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kasih untuk waktu ini, kami boleh belajar tentang alasan kenapa kami kumpul seperti ini. Dan Tuhan, terima kasih Engkau terlalu baik, terlalu baik, terlalu baik bagi kami. Engkau telah mati bagi kami, menebus kami. Bahkan gak cuma itu, Engkau jadikan kami anak-anak Allah. Sehingga kami sanggup berjalan bersama dengan Engkau. Memiliki hubungan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah karya penebusan Kristus itu menjadi dasar kami untuk terus bertumbuh, berubah menjadi sempurna seperti Kristus. Terima kasih untuk kesempatan ini, biarlah firman ini, biarlah arahan ini boleh membuat kami semua tumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Menjadi seperti Engkau. It's all about you Lord, not us at all. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua percaya katakan, amin.